Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitra Rashid, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kakak mahasiswa di UIN Alauddin Makassar. Kakak saat ini melaksanakan PLP 2 dan ditempatkan di MTS Negeri Guam. Selanjutnya kakak diamanahkan oleh guru pamong kakak atas nama Dr. Andes Hairun MPD untuk memberikan adik-adik materi tentang teori masuknya Islam di Indonesia pada mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum dimulai pembelajaran, kakak persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Amin. Langsung saja kakak jelaskan mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori menggambarkan Islam masuknya pada awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab, kekhilafan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Namun, ada juga beberapa teori, misalnya teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk di Nusantara. Untuk itu kita akan membahas mengenai 4 macam teori tersebut, yaitu teori Mekah atau Arab, teori Persia, teori India atau Gujarat, dan terakhir itu teori Cina. Yang pertama yaitu teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Hakim Amrullah. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arlon yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangannya di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang kedua yaitu teori India atau Gujarat. Teori India atau Gujarat merupakan teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada masa atau abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat atau India yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Mungkin itu yang bisa kakak jelaskan mengenai teori India atau Gujarat. Kita melangkah ke teori Persia. Teori Persia, teori yang dinyatakan bahwa asal mula masuknya Islam di Indonesia dari negara Persia yang sekarang dinamakan negara Iran, adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat atau Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam di Indonesia, karena menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi.
Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama San bin Wakas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kantor, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Mungkin itu materi-materinya yang bisa kakak sampaikan untuk adik-adik sekalian. Mungkin itu materi yang bisa kakak sampaikan untuk adik-adik sekalian. Terima kasih waktu pada hari ini. Kakak juga sangat berterima kasih kembali kepada adik-adik karena adik-adik menerima kakak di sekolah ini. Baik, selanjutnya kakak memberikan tugas mengenai materi yang kita bahas tadi tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 5 soal yang kakak buat, kemudian adik-adik menjawabnya. Semoga adik-adik bisa menjawabnya karena soal-soal yang kakak buat itu terkait dengan materi yang kakak sampaikan tadi. Terus pengumpulan tugasnya itu bisa 1 atau 2 hari. Mungkin kita kumpul saja di ketua kelasnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kakak manusia biasa juga, kakak juga masih belajar seperti adik-adik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.